Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai diskusi yang telah kami lakukan terkait dengan studi kasus mengenai biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT Analogi Tbk Serang. Dengan anggotanya, saya sendiri Erna Purwita sebagai moderator, kemudian Lina Oktaviawati, Anita Rahmawati, Bukas Ahya, dan Isyak Syafrullah sebagai pembawa materi. Kita langsung saja ke pendahuluan. Jadi, biaya produksi merupakan total biaya yang harus dikeluarkan atau timbul oleh perusahaan pada saat melakukan proses pengadaan, baik barang maupun jasa. Penghitungan biaya produksi di dalam suatu perakitan atau manufaktur sangatlah penting, mengingat komponen ongkos ini menjadi faktor penting dalam menentukan harga jual. Kesalahan dalam penghitungan ongkos perakitan akan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dan berakibat kepada kerugian perusahaan. Sebaliknya, dengan proses menghitung yang cermat akan dapat meminimalisir kerugian atau pengeluaran yang tidak perlu selama proses pembuatan dan menentukan harga jual yang tepat. Dalam halnya dengan kasus ini, kami akan menganalisis mengenai biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT Analogi Tbk Serang. Banyak hal-hal yang memicu timbulnya biaya pada perusahaan ini, sehingga perlunya untuk meminimalisir dan mengendalikan terjadinya hal-hal yang menimbulkan banyaknya biaya dan menerapkan konsep activity based management. Kita langsung lanjut saja ke poin yang pertama, yaitu mengklasifikasikan biaya variabel dan biaya tetap yang ada pada laporan biaya produksi pulp tahun 2019 PT Analogi Paper Tbk Serang. Jadi yang masuk atau yang dikategorikan sebagai biaya tetap yaitu ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Mengapa? Karena biaya tenaga kerja tidak langsung ini di dalamnya terdapat atau mencangkup hal-hal seperti iklan, pemasaran, depresiasi produk, persediaan perusahaan, akuntansi, dan penggajian, di mana biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian biaya asuransi mesin dan peralatan. Biaya ini termasuk ke dalam kategori tetap yaitu depreciation atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah pembebanan bertahap dan sistematis terhadap biaya aset berwujud, seperti peralatan produksi selama umur manfaatnya. Kemudian ada biaya penguapan air, biaya penguapan, biaya air, biaya listrik. Biaya ini masuk dalam kategori biaya tetap, yaitu masuk dalam utility atau utilitas. Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan dengan jumlah yang tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Biaya yang terakhir ada biaya mengirim dan menyimpan pulp yang telah diputihkan ke storage atau HDT. Biaya ini masuk dalam kategori biaya tetap, yaitu biaya properti pajak atau property tax, merupakan biaya mengirim pulp, dan rent atau biaya sewa, merupakan storage yang untuk menyimpan pulp yang telah diputihkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Lina Oktaviati. Untuk Mbak Lina, dipersilakan. Yang B, biaya variabel. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya ini dikategorikan sebagai biaya tetap karena bahan merupakan komponen yang berhubungan dengan proses produksi langsung atau yang biasa disebut sebagai bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Merupakan tenaga kerja yang langsung berperan dalam produksi sebuah barang. Tenaga kerja akan dibayar saat mudah menghasilkan suatu produk. Namun, hanya tenaga kerja sementara saja yang upahnya masuk ke dalam biaya variabel. Yang ketiga, biaya bahan pembantu. Biaya ini masuk dalam kategori biaya tetap karena bahan pembantu merupakan bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil
bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Selanjutnya yang keempat, biaya pemeliharaan mesin. Biaya ini termasuk dalam biaya variabel karena biaya pemeliharaan dapat berubah sebanding dengan perubahan volume produksinya. Dengan kata lain, biaya ini akan meningkat seiring naiknya volume produksi. Namun, biaya pemeliharaan mesin bukan merupakan biaya variabel apabila menggunakan basis jam kerja langsung. Selanjutnya yaitu pemicu biaya yang menyebabkan terjadinya biaya pada Departemen Bulk Making PT Analogi Paper Tbk Serang. Dalam Departemen Bulk PT Analogi Paper Tbk Serang, yang memicu timbulnya biaya adalah aktivitas pengangkutan kayu dari Lockyer dengan truk ke tempat penampungan dan pengiriman ship ke tempat pengelupasan kulit sebesar 11,36%. Kemudian pengiriman dan penyimpanan pulp yang telah diputihkan ke struk sebesar 11,77%. Tiga aktivitas ini memicu timbulnya biaya karena dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut memerlukan biaya yang sangat besar dalam operasionalnya. Guys, 6 yang mana sih guys? Penerapan konsep activity based management untuk mengendalikan biaya produksi pada Departemen Pulp Making PT Analogi Paper Serang. Activity based costing sistem ABC adalah sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas, di mana penentuan biaya produk berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Dengan proses pengumpulan dan penelusuran data biaya melalui kinerja aktivitas. Pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas, dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Activity based costing merupakan metode penentuan HPP atau product costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Activity based costing adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa, dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Proses penerapan ABC untuk menentukan harga pokok produksi dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas serta pembebanan biaya sumber daya ke aktivitas dan pembebanan biaya aktivitas ke produk. Adapun penjelasan tahapan penerapan sistem ABC adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas. A. Mengklarifikasikan sebagai aktivitas. Berbagai aktivitas diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yang mempunyai suatu interpretasi yang mudah dan jelas serta cocok dengan segmen-segmen proses produksi yang dapat dikelola untuk menghasilkan produk atau jasa. Cara untuk memahami aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut digabungkan disusun dalam 4 tingkatan aktivitas, yaitu aktivitas berlevel unit atau unit level aktivitas, aktivitas berlevel batch atau batch level aktivitas, aktivitas berlevel produk level aktivitas, dan aktivitas berlevel fasilitas atau fasilitas level aktivitas. B. Mengidentifikasikan biaya. Untuk membebankan biaya dari sumber daya ke aktivitas, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi elemen biaya utama. Penentuan elemen biaya ini dapat dilihat pada buku besar PT Analog Paper Tbk Serang. Biaya yang perlu diperhatikan adalah biaya overhead. Karena biaya overhead ini merupakan biaya yang dikonsumsi secara tidak langsung sehingga harus dianalisis. Berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung yang pembebanannya
dapat dilakukan tanpa dianalisis. Biaya aktivitas meliputi semua nilai sumber daya yang dikonsumsi untuk melakukan aktivitas tersebut. Seperti dalam aktivitas pada Departemen Pulp Making, yaitu pada bagian persiapan, pengolahan, dan penyelesaian. C. Penentuan aktivitas dengan biaya. Suatu aktivitas mempunyai hubungan langsung dengan biaya. Selain itu, aktivitas memegang peranan penting dalam menginterpretasikan data. Biaya-biaya dikelompokkan berdasarkan tujuan dan pemicu biaya yang sama agar biaya tersebut memiliki sifat homogen untuk memudahkan pengendalian dan untuk menghindari disorientasi alokasi produk. Seperti biaya dalam Departemen Analogi, Paper, dan Pulp Making yang dikelompokkan berdasarkan tujuan adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya persiapan, biaya pengolahan, dan biaya penyelesaian. Tetapi di dalam biaya-biaya dari aktivitas tersebut juga ada yang memicu timbulnya banyak biaya seperti dalam aktivitas pengangkutan kayu dari log yard, pengiriman chip ke tempat pengelupasan kulit, serta pengiriman dan penyimpanan pulp yang sudah diputihkan. Ketiga aktivitas tersebut dalam pelaporannya harus dipisah, yaitu dikelompokkan sebagai aktivitas pemicu biaya untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengendalikan biaya pengeluaran. Selesai. Penentuan cost driver. Penentuan cost driver pada sistem activity-based costing sangat berbeda dengan sistem konvensional. Pada sistem konvensional, cost driver yang digunakan adalah volume-based measurement. Sedangkan pada sistem activity-based costing, cost drivernya yang digunakan tidak hanyalah volume-based measurement saja, tetapi juga batch level, product level related measurement, dan facility level related measurement. Akumulasi biaya yang telah dikumpulkan pada tiap-tiap cost pool kemudian dialokasikan pada produk yang mengkonsumsinya dengan menggunakan cost driver yang telah ditetapkan sebagai dasar alokasinya. Banyak biaya yang dialokasikan pada produk tergantung banyaknya cost driver yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Pemicu biaya atau cost driver merefleksikan permintaan yang ditempatkan terhadap aktivitas pada tiap jenis oli yang mengkonsumsinya. Cost driver inilah yang digunakan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Pada sistem ABC berlaku lebih dari satu pemicu biaya atau cost driver untuk dijadikan dasar alokasi biaya ke produk. Untuk selanjutnya, B. Pengalokasian biaya. Besarnya biaya untuk masing-masing cost pool dan dari informasi biaya tersebut, kita pun dapat mengetahui pengalokasian biaya berdasarkan cost driver, tarif per cost pool, serta harga pokok untuk masing-masing produk. Nah, di sini akan dijelaskan untuk pertanyaan, apakah activity-based management yang diterapkan pada Departemen Pulp Making PT Analogi Paper Tbk Serang mampu mendorong efisiensi biaya produksi. Nah, di sini terdapat tabel untuk yang berisi beberapa aktivitas-aktivitas yang menunjukkan angka value add dan non-value add yang dapat dihilangkan, kemudian total biaya untuk aktivitasnya, seperti menerima kayu, mengangkut kayu, mengatur dan menyeleksi ukuran chip yang telah ditetapkan standarnya, mengirim, mengiris, melaksanakan proses pemasakan, mencampur bahan, memanaskan chip dengan liqueur, melaksanakan proses pencucian, melaksanakan proses penyaringan, memisahkan knot dari pulp, melaksanakan proses autodelignifikasi, perbaikan dan pemeliharaan mesin pengolahan, perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik, melaksanakan proses pemutihan, mengirim dan menyimpan pulp yang telah diputihkan ke storage atau HDT. Nah, di sini untuk value added-nya, untuk total terdapat 400.248,045, sedangkan untuk not value add yang dihilangkan sebesar 177.100
43,827. Sedangkan untuk total biaya aktivitas di sini terdapat 577.391,872. Untuk total presentasi value add sebesar 69,32%, non-value add yang dapat dihilangkan sebesar 30,68%, serta untuk total biaya aktivitas sebesar 100%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ishak. Oke, karena Mas Ishak sedang ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak dapat mengikuti presentasi kali ini, maka saya akan melanjutkan pemaparan yang selanjutnya. Nah, untuk tabel yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dilihat bahwa adanya biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah untuk masing-masing aktivitas proses produksi pulp pada seksi pulp making, PT Analogi Pulp, dan Paper. Nah, di sini juga terdapat tabel biaya overhead pabrik setiap aktivitas setelah dieliminasi aktivitas tidak bernilai tambahnya. Nah, di sini terdapat aktivitas yang pertama, menerima kayu dan menyimpan kayu ke Lockyard. Sebesar biaya aktivitasnya 52.484,921. Untuk mengangkut kayu dari Lockyard dengan truk ke tempat penampungan dan mengatur dan menyeleksi ukuran chip yang telah ditetapkan standarnya, itu tidak terdapat biaya aktivitas. Untuk mengirim chip ke tempat pengelupasan kulit, terdapat biaya aktivitas sebesar 65.591,717. Mengiris kayu menjadi serpian kayu atau chip sebesar 19.689,063. Melaksanakan proses pemasakan sebesar 26.271,330. Mencampur bahan kimia sebesar 19.689,063. Memanaskan chip dengan liquor 19.689,063. Melaksanakan proses pencucian 32.795,858. Melaksanakan proses penyaringan 32.795,858. Memisahkan knot dari pulp 32.795,858. Melaksanakan proses auto-delignifikasi 26.271,330. Perbaikan dan pemeliharaan mesin pengolahan 39.378,126. Perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik 13.106,795. Melaksanakan proses pemutihan 19.689,063, serta mengirim dan menyimpan pulp yang telah diputihkan ke storage atau HDT itu sebesar 0 atau tidak ada biaya aktivitas. Jadi totalnya 400.248,045. Berdasarkan tabel yang sudah saya bacakan tadi, diketahui bahwa biaya overhead pabrik setelah mengalami pengeliminasian aktivitas tidak bernilai tambah yang benar-benar dapat dihilangkan, yaitu mengangkut kayu dari Lockyard dengan truk ke tempat penampungan atau chip yard, mengatur dan menyeleksi ukuran chip yang telah ditetapkan standarnya, dan mengirim dan menyimpan pulp yang telah diputihkan ke storage atau ADT. Berikut perubahan yang terjadi terhadap biaya overhead pabrik sebelum dan sesudah aplikasi Activity Based Management. Biaya overhead pabrik sebelum aplikasi Activity Based Management sebesar 577.391,872. Biaya overhead pabrik setelah aplikasi Activity Based Management sebesar 400.248,045. Serta biaya tidak bernilai tambah sebesar 177.143,827. Jadi untuk efisiensi biaya diperoleh yaitu biaya tidak bernilai tambah sebesar 177.143,827 dibagi
biaya overhead pabrik sebelum aplikasi Activity Based Management sebesar 577.391,872.000 dikali 100%, sehingga untuk total efisiensi biaya diperolehnya sebesar 30,68%. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.